Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Gue Zara Priyansyah, mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam. Seperti biasa di sini gue akan mereview mata kuliah penulisan berita dan minggu kemarin, pertemuan keempat. By the way, di sini alhamdulillah sudah bulan puasa, masih di bulan suci Ramadan. Oke, semoga kita semuanya bisa menjalankan ibadah suci Ramadan dengan lancar dan juga istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Oke, gue di sini akan mereview pertemuan kemarin. Yang pertama itu pertemuan kemarin itu dimulai dengan diskusi presentasi kelompok 1. Kelompok 1 ini membahas dasar-dasar penulisan berita dan artikel. Di situ ada fungsi, ada ciri-ciri, ada jenis dari kedua materi, yaitu berita dan artikel. Masing-masing punya ciri-ciri, punya jenis, punya fungsinya. Nah, fungsi berita. Nah, berita itu yang kita ketahui informasi ya guys ya. Jadi fungsi berita itu menyebarluaskan informasi ke khalayak umum, ya kan? Baik melalui media cetak, melalui informasi, melalui YouTube, melalui sosial media dan lain-lain. Nah, terus pengertian dan juga fungsi berita. Nah, kelompok 1 itu ngejelasin fungsi dan pengertiannya. Jadi apa sih fungsi pengertian berita itu? Nah, yang pertama itu ada memberikan informasi. Yang kedua itu ada sebagai alat kontrol sosial. Yang ketiga ada sarana hiburan. Yang keempat menyebarluaskan pendapat. Nah, ya kan? Pertama ya menyebarluaskan informasi ya. Berita itu udah pasti menyebarluaskan informasi, udah pasti supaya orang-orang tahu apa itu berita hari ini, berita 2 hari kemarin. Selanjutnya itu ada alat kontrol sosial. Terus sebagai sarana hiburan, menyebarluaskan pendapat. Oke, lanjut ya. Ada jenis-jenis berita seperti yang sebelumnya sudah dipelajari. Jenis-jenis berita itu ada 4 ya. Yang pertama straight news, soft news, deep news, feature news. Minggu pertama itu sudah dibahas. Minggu kedua sudah dibahas apa itu straight news, soft news, deep news, feature news. Oke. Ciri-ciri berita. Oke, sekarang kita memasuki ciri-ciri berita. Ciri-ciri berita itu bersifat aktual dalam memberikan informasi. Terus bersifat faktual juga. Jadi bersifat kekinian. Faktual itu secara fakta. Jadi berita itu harus secara fakta. Kalau tidak secara fakta itu namanya hoax dan itu tidak dibenarkan. Terus mengandung 5W1H. Selanjutnya menggunakan bahasa yang menarik dan mudah dipahami pembaca secara umum. Nah, kalau kita membuat suatu berita di-up di media, lebih baik menggunakan kalimat atau thumbnail yang menarik agar si pembaca ini tertarik oleh apa yang kita buat berita tersebut. Terus peristiwa yang disusun secara kronologis. Oke. Menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Terus terdapat sumber berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, judul berita dapat mewakili si berita. Nah, ini yang penting nih. Jadi judul berita itu harus mewakili si berita. Sebaik mungkin membuat judul berita yang sangat menarik atau enggak yang menarik perhatian supaya khalayak masyarakat umum dapat bahasanya mengklik
berita yang kita post di sosial. Oke, sekarang lanjut ke artikel. Nah, ciri-ciri fungsi jenis artikel. Yang pertama fungsi ya. Jadi fungsi artikel itu ada beberapa di sini. Yang kelompok pertama sebutkan dalam presentasi. Pertama, penganalisis artikel. Nah, fungsi artikel itu buat penganalisis artikel. Artikel itu tidak hanya berisikan data, fakta, serta opini dari penulisnya. Enggak. Nah, terus yang selanjutnya ada forum diskusi. Forum diskusi dalam media massa, artikel juga berfungsi sebagai platform diskusi. Selanjutnya untuk sosialisasi serta kontribusi gagasan. Artikel dalam media massa juga berperan untuk menyosialisasikan suatu peristiwa. Nah, selanjutnya fungsinya terakhir nih, sarana aktualisasi serta eksistensi diri penulisnya. Fungsi artikel dalam media massa ialah sebagai sarana aktualisasi. Sorry ya, guys ya. Di sini samping jalan bisik, ada rada apa ya? Rada banyak bising suara kendaraan. Maklum. Oke, selanjutnya jenis-jenis artikel. Berdasarkan penulisan dan jenis artikel itu terbagi menjadi dua, berdasarkan penulisannya, terus sama berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan penulisannya ini ada dua juga, terbagi dua lagi. Yang pertama artikel redaksi, yang kedua artikel umum. Nah, sedangkan berdasarkan fungsinya itu terbagi dua juga. Yang pertama artikel khusus dan juga artikel sponsor. Nah, itu jenis-jenis artikel. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri artikel. Nah, di sini ada 9 yang dicantumkan oleh kelompok 1. Yang pertama itu ciri-ciri artikel yang paling khas antara lain informatif, berisi informasi, udah pasti ya. Yang kedua objektif, langsung ke suatu bendanya yang diamati. Yang ketiga terstruktur. Yang keempat fakta dan data. Nah, yang kelima bahasa yang jelas. Yang keenam tema atau topik yang jelas. Yang ketujuh penyajian yang menarik. Yang kedelapan sumber informasi. Dan yang terakhir relevansi. Nah, jadi ciri-ciri artikel itu ya begitulah: informatif, objektif, terstruktur, fakta dan data, bahasa yang jelas. Kalau misalkan bahasa yang nggak jelas ya itu bukan namanya artikel, tapi ya nulis ngasal aja itu lah. Nah, begitu kira-kira pertemuan keempat yang saya jelaskan. Selanjutnya nanti di pertemuan kelima kita akan mendengarkan bersama dari kelompok 2. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.